Selamat pagi anak-anak. Ayo kita bangun dan kita mau mengikuti persekutuan sekolah minggu. Tetap semangat ya. Hore, aku bisa hafal ayat sekarang. Kejadian ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Salam semua, salam Bu Guru. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Shalom anak-anak semuanya. Apa kabarnya pagi ini? Pasti luar biasa. Lo semua sapa semuanya dengan senyum. Ya, nah yuk anak-anak kita sapa mama, papa, kakak dan adik. Katakan kepada mereka, Shalom, selamat hari Minggu. Ya, Nana. Nah, hari ini lo semua mau mengajak anak-anak. Kita mau mengucap syukur karena sepanjang malam kita tidur, sekarang kita sudah bangun menikmati udara yang segar. Kita mau bersyukur dengan memuji nama Tuhan dari terbit matahari.
Ya, anak-anak, kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang yuk kita berdoa. Kita lipat tangannya, kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang malam. Kami bersyukur untuk bisa mempunyai waktu pada hari ini memuji Tuhan. Kami mau juga menikmati firman Tuhan. Kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami. Haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak, yuk kita nyanyi lagi yuk. Nah, kita mau jalan-jalan supaya kita semangat ya. Yuk kita jalan. Jalannya sama Yesus ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Semuanya ya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Iya, mau kan jalan-jalan bersama Tuhan? Pasti enak kalau jalan-jalan sama Tuhan. Kita bisa menikmati berkatnya Tuhan. Nah, kalau kita jalan bersama Tuhan Yesus, aduh, kita tahu Yesus sayang kepada kita. Ya, jadi senangnya jadi anak Tuhan karena kita tahu Tuhan pasti jaga kita. Tapi ada syaratnya loh, yaitu rajin berdoa. Doa itu adalah bercakap-cakap dengan Tuhan. Nah, kedua, jadi anak ndak suka berbohong ya. Yuk kita nyanyi, aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang
nggak boleh bohong ya anak-anak. Nah, sekarang kita mau mendengarkan sebuah kisah. Dia itu kisahnya tentang orang yang berbohong. Kenapa berbohong? Karena dia takut kalau dimarah oleh Tuhan. Siapa ya? Yuk kita dengar ceritanya. Tetapi kita berdoa dulu. Silakan duduk. Ayo semuanya silakan duduk. Yuk kita berdoa. Tutup matanya. Nggak boleh ada yang ngintip. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami masih mempunyai suara yang indah. Kami puji nama Tuhan. Sekarang kami mau belajar tentang kisah Alkitab agar kami mengerti kalau Tuhan mau kami menjadi anak Tuhan yang sejati. Kiranya Tuhan mau bersama kami saat ini. Ini doa kami angkatkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat." perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi." Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan." Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memberdayakan aku, maka ku makan." dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan.
perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah, anak-anak, setelah kita menonton cerita tentang Adam dan Hawa, mereka melakukan kesalahan. Apa itu? Yaitu tidak taat. Tidak taat kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan, jangan memakan buah pengetahuan. Tetapi Hawa digoda oleh ular. Nah, ularnya itu adalah iblis. Lalu Hawa juga mengatakan kepada Adam untuk memakan buah pengetahuan. Akhirnya Adam dan Hawa berdosa. Sama-sama berdosa. Nah, Tuhan marah enggak kepada Adam dan Hawa? Marah, karena Adam dan Hawa tidak lagi taat. Adam dan Hawa mengikuti si iblis. Nah, lalu Tuhan menghukum enggak Adam dan Hawa? Dihukum. Kalau tadinya Adam dan Hawa ada di Taman Eden, mereka bisa memakan semua yang ada kecuali pohon yang di tengah-tengah taman. Wah, mereka enak. Tapi karena sudah tergoda dengan dosa, akhirnya Allah menghukum Adam dan Hawa. Apa hukumannya loh, Hukumannya Adam dan Hawa harus bekerja keras. Bekerja keras untuk hidupnya. Tapi ingat, Allah kita tidak terus-terus marah. Dia tidak marah. Allah kita tetap mengasihi Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu siapa? Manusia, Lose dan anak-anak. Jadi walaupun manusia itu suka melakukan dosa, suka salah, suka tidak taat, tapi Allah mau mengampuni kita. Yuk kita katakan kepada iblis, tidak untuk iblis. Ayo sama-sama, tidak untuk iblis. Kalau iblis bilang, ayo gak usah sekolah minggu, apa yang kita katakan? Tidak untuk iblis. Kalau iblis bilang, ayo gak usah tidur siang karena ada permainan, katakan bagaimana? Tidak untuk iblis. Kalau ada yang mengatakan, ayo gak usah kerjakan PR-nya, PR sekolahnya, apa kita katakan kepada iblis? Tidak untuk iblis. Kalau ada anak-anak yang marah-marah, kalau dibilangin sama mama sama papa malah ngambek, itu pekerjaan iblis itu. Kita bilangnya apa? Tidak untuk iblis. Nah, anak-anak, mari kita selalu belajar taat supaya kita tetap menjadi anaknya Tuhan.
enggak ya? Hai teman-teman, aku baru selesai main-main tadi. Sebenarnya aku disuruh mama pergi membeli garam, tapi aku lupa. Aku pergi main. Teman-teman, jangan kasih tahu mama ya kalau aku tidak ke warung tapi main-main. Bilang saja aku itu tadi belajar sama siapa ya? Udah saya bilang aja aku tadi belajar kelompok. Saya belajar bernyanyi di rumah teman. Oke, saya mau permisi dulu. Jangan kasih tahu ya kalau aku berbohong. Dadah teman-teman. Aduh, kelihatannya Rina ini baru dari mana? Kenapa Rina? Kok capek sekali? Aku tadi baru habis belajar. Wah, baik budi sekali si Rina belajar. Belajar apa Rina? Belajar nyanyi. Wah, coba nyanyi apa Rina? Kita tanya ya, dia nyanyi apa? Nyanyi apa? Nyanyi nggak tahu. Katanya belajar nyanyi. Kok sekarang tidak tahu? Maaf, Losa Rebecca, Alina nggak latihan nyanyi. Apa? Berarti Rina bohong. Rina berbohong anak-anak. Anak-anak sudah tahu tadi dia berbohong? Sudah tahu ya? Wah, maaf Losa, maaf Losa, maaf. Bagaimana anak-anak? Kita maafin enggak Rinanya? Dia sudah berbohong. Tadi kan Rina disuruh ke warung. Lupa. Lupa? Terus? Bilang apa sama mama tadi? Bilangnya latihan nyanyi. Latihan nyanyi? Anak-anak, apakah Rina itu sudah berbuat yang tidak baik? Berbohong ya, nggak boleh berbohong Rina, katanya anak Tuhan. Maaf Losa. Ayo sekarang jujur sama mama ya, supaya mama tahu kalau Rina tadi berbohong. Rina bukannya belajar tapi lupa. Maaf Losa, maaf. Nanti Rina bilang sama mama. Ya sudah. Lain kali jangan diulang ya Rina. Karena anak yang suka bohong itu tidak disayang Tuhan. Iya kan? Tapi kalau Rina mau jujur, mengakui, Tuhan juga akan mau kok memaafkan Rina. Mama juga akan memaafkan Rina. Betul Rosa? Iya. Itu dia anak-anak, bahwa Tuhan kita mau mengampuni kita. Karena apa? Karena sayang sama kita. Mau nyanyi bersama Losa enggak? Yuk kita nyanyi sama-sama. Walaupun kita masih kecil, kita ini disayang Tuhan. Karena itu haruslah tetap taat. Kalau disuruh ke warung, jangan pergi main, ya. Yuk anak-anak kita nyanyi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku
tetaplah percaya kalau Yesus pasti mau menerima kita meskipun kita berbuat salah, asalkan kita mau minta ampun melalui doa, minta maaf kepada semua orang yang membuat yang kita buat marah. Oke? Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami hari ini sudah mengerti kalaupun kami melakukan perbuatan yang tidak taat kepada Tuhan, tetapi Tuhan masih mau menerima kami. Ajarlah kami Tuhan agar bisa taat kepada perintah Tuhan sehingga kami bisa semakin dekat dengan Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Yuk kita belajar menghafal ayat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Mazmur 53 ayatnya yang keempat. Coba lagi ya di rumah, pasti anak-anak bisa. Mama akan bantu. Happy birthday to Sekarang Lucy Rebecca mau menyampaikan selamat ulang tahun untuk Gloria yang berulang tahun pada tanggal 1 September kemarin. Selamat ulang tahun ya. Nah, yuk kita berdoa untuk teman kita yang berulang tahun pada bulan September. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih karena Tuhan telah menambahkan 1 tahun usia teman kami Gloria. Kiranya Tuhan memberkati Gloria menjadi anak Tuhan, mau menghormati orang tua dan tetap bersemangat serta bersyukur karena itu sudah ditemani oleh Tuhan. Biarlah pada hari ini dan seterusnya Gloria tetap dalam perlindungan Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Aku bahagia.